Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang alat tangkap grappling and wounding gears atau yang kita sebut sebagai alat tangkap penjepit dan melukai. Untuk gear environment dari alat tangkap ini dioperasikan biasanya menggunakan tangan di perairan dangkal dari pantai atau kapal. Nah, ini lebih populer digunakan di perairan umum, tapi juga ada yang digunakan di laut lepas. Di beberapa area, harpooning atau penggunaan alat tangkap dengan menggunakan tombak, ini juga dioperasikan di perairan lepas pantai. Mengapa alat tangkap ini digunakan? Jadi ini didasarkan pada keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dahulu manusia berburu, manusia berusaha untuk menambah jangkauan kemampuan tangan dengan benda panjang yang mampu menekan, melempar, menembak, atau membunuh melukai ikan. Jadi karena keterbatasan tangan, panjang tangan, maka manusia menggunakan alat tangkap lain yang ukurannya lebih panjang untuk melakukan kegiatan atau aktivitas penangkapan ini. Nah, oleh karena itu digunakanlah alat berburu, yaitu untuk menjepit, menggaruk juga termasuk tombak, panah, dan alat penembak lain. Untuk kelompok alat tangkap ini tidak ada peralatan khusus karena kelompok alat tangkap ini termasuk ke dalam perikanan artisanal. Artinya adalah perikanan yang sangat amat dibutuhkan kemampuan dari pengguna dari alat tangkap tersebut. Dari Kepmen KP nomor 6 tahun 2010, kelompok jenis alat penangkapan ikan ini, penjepit dan melukai, adalah kelompok alat penangkapan yang terbuat dari batang kayu, besi, atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing atau tajam. Jadi tidak hanya satu saja matanya. Kemudian pengoperasiannya dapat digunakan dengan cara mencengkram, mengait, menjepit, melukai, atau membunuh sasaran tangkap. Seperti itu. Nah, untuk di Kepmen KP nomor 6 tahun 2010 ada 3 alat tangkap yang termasuk dalam kelompok alat tangkap ini, yaitu adalah tombak atau harpoons, kemudian ladung, dan panah. Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk tombak. Nah, tombak ini berkembang karena tadi saya sudah katakan jangkauan lengan manusia terbatas. Kemudian merupakan bentuk kegiatan penangkapan yang paling sederhana dan primitif yang dikenal sejak masa prasejarah. Kemudian manusia purba menggunakan batang tanaman. Jadi dahulu sebelum dikenal adanya besi, maka mereka menggunakan batang tanaman yang diruncingkan sehingga dibentuk menjadi tombak. Namun sekarang tombak digunakan untuk menangkap ikan yang lebih besar dan lebih bernilai ekonomis seperti salmon, tuna, marlin, hiu, atau bahkan paus. Untuk pengoperasian sendiri, ini dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan. Kapal di sini fungsinya adalah untuk alat transportasi menuju fishing ground. Untuk beberapa pengoperasian alat tangkap ada di bawah ini. Misalnya ladung. Ladung ini dioperasikan di daerah pantai. Sementara tombak ini dioperasikan di pantai atau juga bisa di laut lepas untuk menangkap mamalia besar seperti paus. Untuk panah dioperasikan pada wilayah berkarang. Mangsa sendiri didapatkan dengan cara dijepit, ditancap, dan dilukai. Apabila dilihat dari atas, nah ini untuk pengoperasian sendiri, posisi ikan di dalam air itu terlihat lebih tinggi dan lebih jauh. Jadi contohnya adalah seperti ini. Misalnya kita melihat, ini misalnya mata kita, kemudian ini perairan. Kita akan melihat ikan itu seakan-akan ada pada poin ini. Padahal kondisi sebenarnya ikan berada pada lokasi ini. Jadi ada peristiwa pembiasan di situ. Oleh karena itu tombak digunakan dengan ujung tunggal itu biasanya belum cukup untuk bisa menangkap mangsa sesuai dengan sasaran. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kemungkinan tombak mengenai sasaran, maka dibuatlah tombak dengan beberapa ujung.
Jadi makanya kita akan bisa lihat ada tombak yang digunakan untuk kegiatan penangkapan tidak hanya terdiri dari satu ujung atau mata saja. Keuntungan tombak. Keuntungan untuk menggunakan tombak. Nah, ini. Yang pertama adalah tidak merusak terumbu karang jika digunakan pada perairan laut. Betul, karena memang langsung menuju pada sasaran. Kemudian bersifat selektif dalam penggunaannya. Jadi di sini kita benar-benar harus mengetahui tingkah laku dari target kita, kemudian kita hanya memfokuskan untuk menangkap target kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah densitas ikan tidak berkurang banyak. Tentu saja karena bisa dibayangkan di sini untuk mata sendiri, mata dari tombak, kita hanya menggunakan 1 hingga 3 mata atau bahkan lebih, tapi tidak akan sebanyak jika kita menggunakan jaring. Kemudian menjaga kelestarian ekosistem perairan, ini ada hubungannya dengan poin ketiga. Kemudian dapat digunakan oleh orang awam yang belum mengerti cara penggunaan pancing modern. Nah, ini karena memang alat tangkap ini adalah alat tangkap yang sederhana, sehingga orang awam bisa menggunakannya. Kemudian yang terakhir adalah tidak membutuhkan biaya mahal untuk memperoleh alat tangkap ini. Jadi untuk pembuatan alat tangkap ini bisa dilakukan secara manual atau secara sederhana. Namun alat tangkap ini memiliki kerugian. Yang pertama adalah hasil yang didapat tidaklah banyak. Nah, ini berkaitan dengan mata tombak yang digunakan. Jadi karena memang terbatas sekali, maka hasil tangkapan juga tidak akan banyak. Kemudian yang B, ini perlu keahlian khusus untuk penggunaannya. Nah, ini tadi saya sudah katakan sebelumnya, karena alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang artisanal, jadi sangat amat mengandalkan kemampuan dari pengguna alat tangkap. Kemudian yang C, target yang dijadikan tangkapan terkadang masih bisa lepas. Nah, ini ada mekanisme bagaimana nanti agar target yang sudah ditangkap tidak lepas. Kemudian yang D adalah salah arah pelemparan dapat mengakibatkan hal yang fatal. Nah, ini tombak terlihat gampang, tapi jika digunakan oleh orang yang sudah mahir, tapi ini sangat amat butuh ketelitian dan konsentrasi yang tinggi untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah sulit untuk mendapatkan sasaran ikan yang berenang dengan cepat dan berada pada dasar perairan. Karena memang sangat amat terbatas sekali, jadi ikan-ikan yang ditangkap atau target tangkapan umumnya hanya berada atau terlihat pada permukaan perairan saja. Untuk klasifikasi kelompok alat tangkap ini, sebenarnya ada klasifikasi dari Von Brandt 1984, yaitu sebagai berikut. Ada tombak lempar, ada tombak lontar, ada ladung, ada walling, ada penjepit, dan penggaruk. Untuk tombak lempar sendiri, nah tombak lempar ini bentuknya adalah seperti ini. Jadi tadi yang saya bilang bahwa ini adalah tidak hanya terdiri dari satu saja atau single prong, tapi terdiri dari beberapa poin di sini. Barbs di sini diperlukan agar target tidak lolos. Jika kita perhatikan di sini ada barbs atau pengail yang digunakan agar begitu target tertusuk maka target tidak akan mudah lepas lagi. Ini juga bentuk dari tombak lempar. Nah, ini special point untuk harpoons. Ini digunakan untuk menangkap penyu di Madagaskar, sedangkan ini digunakan di Jepang. Yang kedua adalah tombak lontar. Nah, tombak lontar ini fungsinya seperti panah. Jadi, misalnya di sini, ini ada American fishbowl. Jadi menggunakan tali yang bisa digunakan kembali. Jadi bisa ditarik kembali. Jadi begitu anak panah ini akan menuju ke sasaran, maka setelah selesai dapat ditarik kembali. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk penarikan tali kembali. Ini adalah alat penjepit dan melukai yang jenis modern.
Kemudian ladung. Nah, ini adalah ladung atau fish plummets. Jadi ini sebenarnya adalah pemberat. Jadi pemberat pada alat tangkap pancing seperti itu pada dasarnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk dapat mengetahui berapa kedalaman perairan, karena pada saat kita melakukan penangkapan sangat penting untuk diketahui berapa kedalaman perairan dengan menggunakan plummets atau pemberat ini. Untuk ladung sendiri, nah ini untuk alat tangkap ladung, di sini bisa kita lihat seorang penyelam langsung mengarahkan plummets atau pemberat ini untuk menangkap teripang pada kedalaman tertentu di Pulau Solomon atau Solomon Islands, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada walling. Nah, walling di sini adalah untuk menangkap paus. Di Indonesia sendiri ada tradisi berburu paus di Nusa Tenggara Timur. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tali tempuling, kita sebut sebagai tempuling di sini. Kemudian di sini ada matanya, ada tombaknya. Kemudian bagian dari ujung ini dilancipkan agar bisa menusuk paus. Ini adalah perahu tempuling, perahu tradisional. Memang bentuknya sangat sederhana sekali, karena tadi saya sudah katakan bahwa untuk proses penangkapan ini adalah proses penangkapan yang sederhana sekali. Jadi fokusnya adalah perahu digunakan sebagai alat transportasi saja. Sementara di sini kita bisa lihat ini yang modern, kapal harpun, ya, jauh berbeda dengan perahu tempuling. Untuk pengoperasian tempuling sendiri, ini persiapannya yang pertama adalah belavaing atau lamava atau juru tikam ini mengamati tanda-tanda munculnya paus, sementara perahu di kayu mendekati paus laut secepatnya. Jadi yang saya bilang tadi, pengalaman atau kemampuan nelayan dalam hal ini sangat amat penting untuk melakukan proses penangkapan. Selanjutnya adalah setting. Nah, setting di sini untuk alat tangkap lain mungkin setting dari alat tangkap, tapi kalau di sini adalah bagaimana mengkondisikan agar juru tikam bisa mendekati ke target tangkapan. Selanjutnya adalah operasi penangkapan. Nah, pada operasi penangkapan ini, paus laut yang tertikam ini biasanya berusaha untuk melarikan diri, tapi akan dilakukan pembantaian agar paus laut cepat mati. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah hauling. Jadi setelah paus laut mati, tempuling tadi alatnya itu ditarik kembali, kemudian paus tersebut ditarik mendekati perahu dan diseret ke pantai. Nah, ini adalah penanganan paus di Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Jadi juga dipakai minyak paus, kemudian dagingnya juga dimakan. Untuk peralatan sendiri ada tali lontar, jadi dari bahan alami, dan tali sintetis. Dalam Permen KP nomor 71 tahun 2016, untuk alat tangkap ini diperbolehkan. Nah, ini ya, tombak ikan paus hanya untuk Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak ada pada seluruh wilayah Indonesia. Jadi hanya pada wilayah-wilayah tertentu saja. Di beberapa negara, kelompok alat tangkap ini dilarang karena dianggap menyakiti mangsa. Karena misalnya mangsa hidup pun akan mati setelah mampu lolos, seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, mohon bisa disampaikan pada pertemuan Google Meet kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.